Tanggapi target PSSI yang ingin juara Piala AFF bersama pelatih baru, begini respon media Vietnam. Jordi Cruijff tinggalkan timnas Indonesia, resmi sepakat jadi direktur teknik Ajax. Harga pasaran Jay Itzes makin melonjak usai diminati AC Milan, mutlak sebagai pemain termahal timnas Indonesia. Beberkan kunci sukses untuk Elkan Bagot, begini kata pelatih Ipswich Town. John Terry bikin patah hati Erick Thohir, tolak tawaran latih Ula Romaniches. Berikut ini pengakuan lengkapnya. Ivar Jenner siap cabut dari Utrecht, dua klub Liga Indonesia bersaing ketat jadi pelabuhan baru. Media Vietnam menyoroti salah satu target PSSI terhadap timnas Indonesia asuhan John Herkman, yakni meraih gelar juara Piala AFF atau ASEAN Cup 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga merasa timnas Indonesia perlu meraih gelar juara ASEAN Cup 2026 demi meraih level lebih tinggi. Beban itu bakal diberikan kepada John Herkman sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru, pilihan PSSI. ASEAN Cup 2026 digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus, drawing babak penyisihan grup akan dilaksanakan pada Januari 2026 di Jakarta. Saya rasa perlu juara. Ya, sama sajalah, kata Arya Sinulinga. Kita mau ke nasional kan, ke level lebih tinggi kan. Maunya kita menang di daerah dululah. Perlu juara juga. ASEAN Cup seringkali disepelekan sebagai turnamen dengan level yang rendah, meski kenyataan Indonesia belum pernah meraih juara. Meski begitu, Indonesia sudah banyak berbicara di kancah yang lebih tinggi, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Di Piala Asia 2024 lalu, Indonesia berhasil melaju hingga babak 16 besar, lalu menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian di level U23, Indonesia juga berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan keluar sebagai peringkat keempat. Publik Vietnam tak bisa menyangkal sederet prestasi yang ditorehkan Indonesia di kancah Asia, namun menjadi sebuah paradoks karena belum pernah juara di ASEAN. Sepanjang sejarahnya, tim nasional Indonesia belum pernah sekalipun memenangkan Piala AFF, tulis The Tao 247 Fan. Ini cukup paradoks, karena baru-baru ini, tim yang dijuluki Garuda ini telah menunjukkan kemampuannya untuk bersaing secara setara di arena Asia. Indonesia telah berpartisipasi dalam turnamen ini sejak Piala AFF didirikan pada tahun 1996 dan telah tampil sebanyak 15 kali. Meski begitu, prestasi terbaik Indonesia hanyalah runner-up dan itu berhasil dicapai sebanyak 6 kali. Namun, prestasi terbaik mereka hingga saat ini hanya posisi runner-up. Tim nasional Indonesia telah finish sebagai runner-up di Piala AFF sebanyak 6 kali. Terbanyak di antara tim peserta, yaitu pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020, tulis The Tao 247 Fan lagi. Satu pesan menohok disampaikan media Vietnam untuk Indonesia, jika ingin menjadi negara sepak bola terkemuka di Asia Tenggara. Caranya yaitu Indonesia harus melampaui Vietnam dulu dengan meraih gelar juara Piala AFF di tahun ini. Indonesia harus melampaui Vietnam dan menjadi negara terkemuka di Asia Tenggara dengan juara Piala AFF lebih dulu, pungkas The Tao 247 Fan. Indonesia pun sepertinya tidak main-main dengan Piala AFF tahun depan. Arya Sinulinga mengindikasikan pemain abroad bakal dipanggil. Ya, para pemain yang berkarir di luar negeri akan jadi tambahan tenaga mumpuni bagi skuad Garuda, alih-alih mengandalkan pemain muda. Bagaimana menurut kalian? Mampukah timnas Indonesia juara Piala AFF kali ini? Jordi Cruijff tinggalkan timnas Indonesia, resmi sepakat jadi direktur teknik Ajax. Ajax Amsterdam memastikan bahwa mereka telah sepakat dengan penasihat teknis timnas Indonesia Jordi Cruijff untuk mengisi posisi direktur teknik. Jordi Cruijff diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai penasihat teknis timnas Indonesia pada 25 Februari 2025 lalu. Nasib Jordi Cruijff pun dipertanyakan di tubuh PSSI, karena ia tak lagi terlihat di Indonesia. Justru belakangan nama Jordi Cruijff terus jadi pembahasan media Belanda bahwa mantan pemain Barcelona tersebut akan bergabung Ajax. Setelah berbagai rumor beredar, akhirnya Ajax Amsterdam pun memastikan bahwa mereka telah sepakat dengan Jordi Cruijff. Jordi Cruijff dipastikan akan menduduki posisi sebagai direktur teknik dan ia diharapkan sudah bisa menjalankan tugasnya pada Februari 2026. Ajax dan Jordi Cruijff telah mencapai kesepakatan lisan terkait posisi direktur teknik, pernyataan tersebut. Dalam pengumuman itu, mereka memang masih berusaha menyelesaikan beberapa langkah. Namun, penasihat teknis timnas Indonesia itu diharapkan bisa memulai tugas pada awal Februari mendatang. Proses untuk memfinalisasi penunjukan tersebut saat ini berada pada tahap akhir, di mana masih ada sejumlah langkah yang harus diselesaikan, tulis Ajax. Target Ajax adalah agar Cruijff dapat mulai bertugas pada awal Februari 2026. Dalam pernyataan ini juga, Jordi Cruijff diharapkan bisa menjabat sebagai direktur statutori.
Jordi Cruyff akan menempati posisi direktur teknik ini hingga 30 Juni 2028 mendatang. Dewan Komisaris Ajax juga berniat menunjuknya sebagai direktur statutori, tulisnya. Penunjukan ini, dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku, akan berlangsung hingga 30 Juni 2028, jelas Ajax. Oleh karena itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB, akan diselenggarakan, di mana para pemegang saham Ajax akan diberi pemberitahuan secara resmi mengenai rencana penunjukan tersebut. Sekedar informasi, bahkan kesepakatan lisan antara Ajax dan Jordi Cruyff juga telah diumumkan secara resmi di Instagram resmi klub. Bagaimana menurut kalian? Harga pasaran Jay Itzes makin melonjak usai diminati AC Milan, mutlak sebagai pemain termahal timnas Indonesia. Harga pasaran Jay Itzes resmi mengalami peningkatan usai diminati oleh AC Milan. Sang kapten timnas Indonesia kini mutlak menjadi pemain termahal di skuad Garuda. Itzes sudah menjadi pemain termahal dalam skuad timnas Indonesia sebelumnya. Namun, pembaruan di situs Transfermarkt pada Selasa, 23 Desember 2025, semakin mempertegasnya. Terbaru, harga pasaran pemain berusia 25 tahun itu menyentuh 10 juta euro atau 173,82 miliar rupiah. Sebelumnya, Itzes berharga 7,5 juta euro atau 130,86 miliar rupiah. Dengan harga pasaran ini, Itzes mutlak menjadi pemain termahal di skuad Garuda. Pemain dengan harga pasaran termahal kedua jauh di belakangnya, yaitu Kevin Dix seharga 86,91 miliar rupiah. Bang Jay direkrut Sassuolo pada bursa transfer musim panas lalu dari Venezia. Penampilan Itzes begitu gemilang bersama klub asuhan Fabio Grosso tersebut. Kapten timnas Indonesia itu telah menjadi starter dalam 15 laga terakhir yang dimainkan Nero Verdi di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Selain itu, dia juga tidak pernah tergantikan. Itzes selalu bermain penuh selama 90 menit dalam ke-15 laga tersebut. Penampilan gemilangnya menarik perhatian klub raksasa, AC Milan. Rossoneri memerlukan bek tengah baru pada bursa transfer Januari ini. Itzes merupakan salah satu pemain yang masuk dalam radar klub. Namun, rekan duetnya di Sassuolo, Tarik Muharemovic, juga termasuk dalam daftar pemain yang diminati oleh Milan. Tidak menutup kemungkinan pula jika keduanya direkrut oleh Milan. Untuk saat ini, CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, berjanji untuk mengevaluasi tawaran yang datang untuk Muharemovic maupun Itzes. Namun, Milan sendiri masih belum bergerak soal itu. Muharemovic populer di antara tim-tim besar, namun bukan hanya dia. Mengingat usia dan posisinya, dia menunjukkan hal-hal besar dan merupakan pemain dengan potensi luar biasa, kata Carnevali kepada Sky Sport Italia. Kami adalah klub yang mematangkan para pemain muda dan membantu mereka berkembang. Kami akan membuat evaluasi yang tepat untuk mereka dan Sassuolo, tambahnya. Milan kini tengah berupaya menyelesaikan perekrutan striker terlebih dulu. Niklas Füllkrug sudah tiba di Milan sejak Senin 22 Desember 2025 lalu, untuk melaksanakan tes medis. Seketika transfer Füllkrug selesai, perburuan bek tengah bisa dimulai. Itzes kini menunggu datangnya tawaran resmi dari kubu San Siro. Beberkan kunci sukses untuk Elkan Bagot, begini kata pelatih Ipswich Town. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna menekankan kesabaran dan kerja keras bagi para pemain muda akademi bila ingin menembus skuad utama klub. Termasuk bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Dikutip dari East Anglian Daily Times, McKenna mengatakan, meski Elkan dan rekan-rekan akademi menunjukkan potensi luar biasa, mereka harus terus berlatih dan meningkatkan kualitas permainan. Orang-orang seperti Elkan Bagot, Cameron, dan Harry Clark harus sangat sabar dan berlatih dengan baik. Tentu saja, dua orang muda itu tidak begitu muda lagi, mereka profesional, ujar Kieran McKenna. Mereka luar biasa setiap hari dalam pelatihan dan aplikasi mereka, masih berkembang sepanjang waktu dan mereka adalah aset besar yang harus dimiliki sebagai bagian dari grup, imbuh McKenna. Selain memberi nasihat, McKenna juga mengungkapkan rencana klub untuk meminjamkan Elkan dan beberapa pemain akademi pada Januari 2026. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi pengembangan pemain, agar mereka mendapatkan pengalaman bermain lebih banyak di level kompetitif. Bagi para pemain muda, kesempatan untuk bermain reguler sangat penting. Meminjamkan mereka ke klub lain akan membantu mereka mengasah kemampuan dan menyiapkan diri menghadapi tantangan di Ipswich Town. Elkan Bagot menjadi sorotan karena performanya bersama timnas Indonesia. Sekaligus dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di klub. Meski begitu, McKenna menekankan bahwa kesuksesan di tim nasional tidak otomatis menjamin tempat di tim utama Ipswich. Pernyataan McKenna ini sejalan dengan kebijakan klub yang berfokus pada pengembangan pemain muda. Dengan pendekatan yang sabar dan terstruktur, Ipswich Town berharap bisa membangun skuad yang kompetitif. Sekaligus memberi ruang bagi talenta-talenta muda untuk bersinar di masa depan. Dengan kombinasi pengalaman senior dan energi dari pemain muda, klub menargetkan musim depan menjadi lebih solid.
Para penggemar Ipswich Town tentu berharap Elkan Bagot dan rekan-rekan akademi bisa segera menunjukkan kemampuan terbaik mereka di level utama. Bagaimana menurut kalian? John Terry bikin patah hati Erick Thohir, tolak tawaran latih Ula Romaniches. Berikut ini pengakuan lengkapnya. Legenda Chelsea, John Terry, menegaskan dirinya tidak tertarik mengambil posisi manajer di Oxford United, klub yang sedang berjuang di posisi ke-21 Championship. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya beredar rumor yang mengaitkan nama Terry dengan klub yang dimiliki oleh Ketum PSSI Erick Thohir tersebut. Sebagai pemain, Terry telah meraih 17 trofi bersama The Blues sebelum menutup karir di Aston Villa. Setelah pensiun, Terry sempat meniti karir di dunia kepelatihan sebagai asisten Dean Smith di Villa Park, membantu klub promosi ke Premier League, serta sempat menjadi konsultan akademi di Chelsea. Meski memiliki pengalaman luas, termasuk bekerja sebagai asisten pelatih di Leicester City dan keterlibatan dalam akademi Chelsea, karir manajerial Terry belum menemukan peluang yang sesuai. Beberapa mantan rekan setimnya seperti Frank Lampard, Steven Gerrard, dan Wayne Rooney kini sudah memimpin klub di level berbeda, membuat Terry merasa frustrasi dengan kurangnya kesempatan. Dalam video yang diunggah ke media sosial, Terry menegaskan, "Saya tidak mencari pekerjaan ini. Saya sangat menikmati peran saya di akademi Chelsea, membantu pemain muda berkembang hingga ke tim utama. Saya sama sekali tidak mendekati Oxford atau berbicara dengan siapapun di sana. Jadi saya ingin menegaskan, itu bukan saya," ucapnya dilansir dari Daily Mail. Sebelumnya, Terry juga sempat menyatakan bahwa impiannya untuk menjadi manajer papan atas mungkin sulit tercapai. Ia menekankan bahwa pengalaman 22 tahun sebagai pemain, termasuk menjadi kapten Chelsea dan Inggris, seharusnya menjadi modal yang cukup untuk memulai karir kepelatihan, bahkan di level League One. Namun kenyataannya, ia merasa diabaikan karena dianggap kurang pengalaman. "Saya pikir pengalaman saya saat bekerja dengan Dean Smith sudah cukup mempersiapkan saya untuk menjadi manajer. Tapi saya bahkan tidak mendapat kesempatan di level League One. Saat melihat beberapa orang memimpin klub saat ini, jujur saja, saya bingung," ujar Terry. Kini, Terry memilih fokus mengembangkan talenta muda di Akademi Chelsea, sambil terus belajar dan mematangkan kemampuannya sebagai pelatih. Ia menekankan bahwa meski frustasi, hasratnya untuk menjadi pelatih yang sukses tetap hidup, hanya jalannya yang saat ini berbeda dari yang diharapkan. Ivar Jenner siap cabut dari Utrecht, dua klub Liga Indonesia bersaing ketat jadi pelabuhan baru. Aroma persaingan panas kembali menguat menjelang dibukanya bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 yang dijadwalkan mulai 10 Januari 2026. Dua klub berlabel Sultan, Persija Jakarta dan Dewa United, dikabarkan kembali terlibat persaingan ketat demi mengamankan satu nama besar, Ivar Jenner. Situasi ini mengingatkan pada persaingan kedua klub di awal musim lalu saat berebut Rafael Struijk, yang pada akhirnya memilih berlabuh ke Dewa United. Kini, giliran gelandang muda andalan timnas Indonesia yang menjadi incaran utama. Sinyal hengkang dari Belanda. Rumor kepindahan Ivar Jenner kian santer setelah akun pemantau transfer Ngapak Voetbal mengungkap ketertarikan dua klub Liga 1 tersebut. Kondisi Ivar di Belanda memang tengah berada dalam fase kurang ideal. Meski tercatat sebagai bagian dari tim utama FC Utrecht, pemain berusia 21 tahun itu nyatanya masih minim mendapatkan menit bermain. Bersama Jong FC Utrecht yang berlaga di kasta kedua, Ivar baru tampil 14 kali dari 21 pekan, dengan 10 penampilan hanya sebagai pemain pengganti. Ivar Jenner bahkan telah memberikan sinyal kuat akan meninggalkan klubnya saat ini. Ia secara terbuka menyebut musim ini sebagai periode terakhirnya bersama Utrecht. "Situasi saya di klub saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di klub. Saya bermain lebih sedikit daripada musim lalu," ungkap Ivar Jenner pada November lalu. Kode keras dari Dewa United. Di tengah rumor tersebut, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, seolah memberikan sinyal kuat yang mengarah pada sosok Ivar Jenner. Pelatih asal Belanda itu mengakui adanya masalah keseimbangan di lini tengah timnya. "Saya pikir keseimbangan dalam tim sangat penting. Misalnya, jika terjadi sesuatu di lini tengah hari ini, kita tidak memiliki pemain bertahan di lini tengah di bangku cadangan," ujar Jan Olde. Ia menegaskan bahwa jendela transfer Januari akan menjadi momen krusial bagi Dewa United untuk memperkuat sektor tersebut. "Mereka harus lebih baik dari pemain yang kita miliki saat ini. Jika hal itu mungkin dilakukan, maka itu mungkin dilakukan," tambahnya. Persija atau Dewa United? Dengan status bebas transfer yang semakin dekat dan kebutuhan klub yang jelas, Ivar Jenner diprediksi bakal menjadi salah satu nama terpanas di bursa transfer Januari 2026. Pertanyaannya kini, apakah Persija Jakarta akan mampu membalas kekalahan transfer sebelumnya, atau justru Dewa United kembali bergerak cepat mengamankan jasa sang gelandang bertahan? Drama perebutan tanda tangan Ivar Jenner dipastikan akan menjadi salah satu cerita paling menarik jelang paruh kedua Super League 2025-2026. Klub mana yang cocok menurut kalian?
Nasib Maes Hilgers bikin pengamat prihatin, sangat menyakitkan. Nasib Maes Hilgers di FC20 bikin pengamat, Geert Jan Jacobs, prihatin. Dia menilai kondisi saat ini pastinya sangat menyakitkan untuk Hilgers. Maes diketahui gagal meninggalkan FC20. Menurutnya, kegagalan hengkang dari klub membuat situasi Maes semakin memprihatinkan. 1. Maes Hilgers sibuk urus masa depan. Maes Hilgers belakangan ini sedang sibuk untuk mengurus proses transfer dari FC20. Pemain timnas Indonesia itu memang sudah dipersilahkan pergi dari klub. Kondisi ini bahkan membuat Maes tak dimainkan oleh pelatih FC20, Joseph Oosting, di beberapa pekan awal Liga Belanda 2025-2026. Dia dipinggirkan karena dianggap tak punya semangat bermain untuk FC20. Maes pun sempat dikaitkan dengan Stade Brest, klub Liga Prancis saat bursa transfer akan ditutup pada 2 September 2025. Namun, proses itu dikabarkan gagal sehingga Maes menetap di FC20. 2. Pengamat prihatin. Jacobs merasa prihatin melihat situasi Maes yang tak menentu. Jacobs mengatakan, Maes memang harus pindah karena situasi di FC20 sudah tak menguntungkan untuknya. Dia bisa saja pergi pada bursa transfer musim dingin. Situasi ini sangat menyakitkan baginya, dan Hilgers masih berharap dia akan menemukan klub di liga yang bursa transfernya masih terbuka untuk sementara waktu, kata Jacobs dilansir dari 20 Fans. Kalau tidak, FC20 akan bermasalah, tambahnya. Terlebih lagi, kata Jacobs, FC20 sudah mendatangkan banyak pemain yang mempunyai posisi serupa dengan Maes. Skuad yang terlalu gemuk tentu akan menimbulkan masalah bagi klub. Para pemain yang didatangkan pun belum memenuhi harapan. Situasi tambah pelik karena FC20 baru saja memecat pelatih Joseph Oosting pada Kamis, 4 September 2025. Mereka sudah mendatangkan pemain untuk itu, seperti Robin Proper dan Staff Lemkin. Namun sejauh ini, Lemkin belum memenuhi harapan, dan hal itu juga berlaku untuk beberapa pemain lain yang didatangkan FC20, tutur Jacobs. Mereka belum sepenuhnya memenuhi harapan. Mereka sekarang menghadapi tim yang sedang kesulitan. Hal yang sama berlaku untuk Thomas van den Belt, yang belum memberikan kesan yang baik di FC20, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? 5 pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi yang berlaga di BRI Super League, Tom Haye jadi raja baru. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia mulai mendominasi daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di BRI Super League 2025-2026. Eksodus para pemain keturunan ini menjadi fenomena baru di kompetisi domestik. Sebab, ada sederet pemain naturalisasi timnas Indonesia yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan klub BRI Super League 2025-2026 setelah kesulitan mendapatkan pelabuhan baru untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Hadirnya para pemain keturunan ini juga berdampak signifikan terhadap komposisi pemain dengan nilai pasar di kompetisi domestik. Beberapa amunisi naturalisasi ini mulai mengambil alih daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi. Padahal, sebelumnya daftar ini lebih banyak dikuasai oleh para pemain asing. Lantas, bagaimana komposisi pemain naturalisasi termahal di BRI Super League musim ini? Berikut sajian ulasannya. Tom Haye. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, saat ini berstatus sebagai pemain naturalisasi dengan nilai pasar termahal di BRI Super League 2025-2026. Besarnya nilai pasar ini cukup wajar mengingat Tom merupakan jebolan klub Eredivisie. Untuk saat ini, pemain berusia 30 tahun itu nilai pasarnya masih menyentuh angka 1 juta euro. Jika dikonversi ke rupiah, pemain yang baru saja bergabung bersama Persib Bandung ini dihargai sebesar 17,3 miliar rupiah. Dengan angka pasar sebesar ini, Tom Haye tercatat sebagai pemain dengan market value tertinggi BRI Super League 2025-2026. Dia bahkan melampaui bintang Bali United, Tijmen Gopel, yang sempat berada di pucuk. Jordi Amat. Sebelum munculnya nama Tom Haye, bek keturunan Indonesia-Spanyol, Jordi Amat sebetulnya sempat menduduki posisi puncak dalam daftar pemain naturalisasi dengan market value tertinggi di kompetisi domestik. Sebab, bek berusia 33 tahun yang kini memperkuat Persija Jakarta itu memiliki harga pasar yang mencapai angka 650.000 euro. Bila angka ini dikonversi ke rupiah, nominalnya setara dengan 11,3 miliar rupiah. Sejauh ini, performa Jordi memang cukup memuaskan. Dia berduet dengan bek berlabel tim nasional lainnya, Rizky Ridho, untuk mengawal jantung pertahanan Macan Kemayoran di BRI Super League 2025-2026. Mark Klok. Sebelum gelombang kedatangan para pemain diaspora yang kini melakukan eksodus ke Indonesia, Mark Klok sempat tercatat sebagai pemain naturalisasi yang nilai pasarnya paling besar di Indonesia. Gelandang Persib Bandung itu banderolnya saat ini mencapai 400.000 euro. Angka ini setara dengan 6,9 miliar rupiah. Dengan nominal itu, pemain kelahiran Amsterdam ini menempati peringkat ketiga. Gelandang berusia 33 tahun ini akhirnya kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Sebelumnya,
Klok terakhir kali memperkuat skuad Garuda pada kejuaraan Piala Asia 2023. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali tampaknya menjadi satu-satunya pemain lama yang masih bertahan di skuad timnas Indonesia. Sebab, saat ini dia menjadi sosok yang paling senior di skuad Merah Putih karena sudah debut sejak 2013. Dari segi harga pasar, Stefano Lillipali memang sudah tak begitu tinggi. Angkanya terus mengalami kemerosotan seiring usianya yang menua, dan sekarang dibanderol dengan 3,9 miliar rupiah. Bagaimanapun juga, pengalamannya masih sangat dibutuhkan. Apalagi, pemain berusia 35 tahun ini telah mengukir 32 caps bersama timnas Indonesia sejak debut lebih dari satu dekade yang lalu. Rafael Struwijk. Penyerang muda timnas Indonesia, Rafael Struwijk, tercatat sebagai pemain yang nilai pasarnya paling murah di antara seluruh amunisi naturalisasi yang saat ini berkarier di BRI Super League musim 2025-2026. Pasalnya, ex-pemain ADO Den Haag itu hanya dibanderol dengan market value sebesar 150.000 euro. Apabila dikonversi ke rupiah, harga pasar pemain berusia 22 tahun itu hanya mencapai 2,6 miliar rupiah. Kini, Struwijk harus menerima kenyataan pahit karena dirinya mengalami penurunan kelas. Jika sebelumnya lebih banyak memperkuat tim senior, Struwijk harus bermain untuk timnas Indonesia U23.